Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Faza Fatur Robani. Saya mahasiswa semester 4 kelas B Administrasi Pendidikan dengan NIM 2005038. Nah, saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1 Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman MAG MA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang kelompok saya sudah buat. Nah, untuk tema yang kami dapatkan yaitu tentang Islam dan pendidikan. Nah, dari tema yang kami dapatkan tersebut, kami membuat makalah penelitian yang berjudul Tantangan Pendidikan Islam di Era Milenial dengan subjudul yaitu Studi Persepsi Generasi di Era Milenial Terhadap Kendala dalam Memahami Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, baik, sebelum saya memaparkan hasil penelitian saya akan menjelaskan dulu mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang tema ini. Nah, untuk tema atau judul Tantangan Pendidikan Islam di Era Milenial ini yang saya dapatkan yaitu satu artikel yang sudah meneliti dan membahas tentang tema ini. Artikel tersebut dibuat oleh Saudari Wiwik Indriani dan Firdian yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul yaitu Tantangan Pendidikan Islam di Era Milenial yang diterbitkan di Jurnal Anwarul atau Jurnal Pendidikan dan Dakwah pada Desember tahun 2021. Nah, dari artikel tersebut yang saya pahami dan saya analisa bahwa artikel jurnal yang mereka buat itu dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang berupa hasil dari pemahaman penulis dalam menganalisa keadaan dan hasil dari bacaan dari referensi-referensi yang ada atau yang bersifat studi pustaka atau literatur. Nah, kemudian di dalam artikel jurnal tersebut tidak ada pembahasan dari hasil penelitian lapangan atau studi kasus yang bersifat kuantitatif, sehingga membuat saya yakin bahwa artikel jurnal ini dibuat oleh Saudari Wiwik dan Firdian menggunakan metode penelitian kualitatif dan melalui studi pustaka atau literatur. Nah, adapun isi dari artikel tersebut terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pembahasan ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian, makna, dan tujuan dari pendidikan Islam, dan pembahasan yang kedua yaitu menjelaskan dari inti dari judul tersebut yaitu Tantangan Pendidikan Islam di Era Milenial. Nah, dalam poin kedua ini penulis banyak memasukkan pendapat-pendapat para ahli yang membahas mengenai ciri khas milenial, tantangan pendidikan Islam di era milenial, dan solusi dari tantangan tersebut. Jadi untuk isi materinya itu lebih banyak mengutip dari para ahli yang sudah membahasnya. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwik dan Firdian tersebut yaitu bahwa pendidikan Islam di era milenial menjadi tantangan global yang setiap saat akan mengalami perkembangan. Banyak efek dan dampak yang muncul akibat dari era milenial tersebut. Secara bersamaan, hadirnya era milenial membuka harapan dan tantangan bagi umat Islam, khususnya karena pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi, sistem informasi, dan komunikasi membuka peluang-peluang bagi masyarakat. Namun di sisi lain juga karena kecanggihan teknologi, kemudian komunikasi dan informasi khusus bagi generasi muslim berdampak pada melencengnya perilaku dan sikap generasi milenial dari nilai-nilai Islam. Nah, proses pendidikan Islam idealnya dapat menawarkan pokok-pokok pengembangan kemampuan dalam kompetensi, kemampuan mengelola kerjasama, kemampuan mengaktualisasi sikap yang inovatif, serta meningkatkan kualitas personalnya dalam menghadapi kehidupan global. Nah, jika mengacu pada hal itu, maka arah baru atau paradigma pendidikan Islam selalu perlu dikaji ulang. Strategi dan kebijakan pendidikan Islam perlu ditata kembali untuk kemudian diletakkan sesuai proporsinya sehingga dapat menangkap dan semaksimal mungkin dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Nah,
Itu merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wiwit dan Firdian. Kemudian untuk penelitian yang kelompok kami lakukan ini yaitu mengenai tantangan pendidikan Islam dengan subjudul yaitu studi persepsi generasi di era milenial ini terhadap kendala dalam memahami PAI. Nah, kenapa kami membahas atau mengangkat masalah tersebut? Karena bisa teman-teman ketahui juga bahwa beberapa tahun ke belakang sangat booming atau terkenal istilah milenial. Nah, istilah ini sangat banyak digunakan oleh orang-orang zaman sekarang ini untuk menamai sebuah era yang merupakan kelanjutan dari era global yang penuh dengan perkembangan dan perubahan yang sangat pesat, di mana masa itu merupakan masa-masa yang sekarang kita sedang lalui bersama ini. Nah, teman-teman juga mengetahui bahwa dengan perkembangan dan perubahan yang sangat begitu pesat menyebabkan generasi yang ada pada era ini berubah baik secara moral, mental maupun kebiasaan atau gaya hidup jauh berbeda dari era-era sebelumnya. Bahkan makin kesini bisa dikatakan hampir menjauhi dari ajaran-ajaran Islam, seolah-olah generasi muda Islam itu tidak mengetahui nilai-nilai dalam agamanya sendiri. Nah, sehingga dengan perubahan tersebut berdampak pada munculnya persoalan-persoalan baru dalam Islam. Nah, dari persoalan-persoalan tersebut maka akan memunculkan tantangan-tantangan baru dalam Islam, khususnya dalam pendidikan Islam. Nah, dengan adanya tantangan pada era milenial, pendidikan Islam ini harus berkontribusi bahkan bertanggung jawab dalam menyiapkan manusia pada era milenial ini. Pendidikan Islam dalam menghadapi era milenial tersebut antara lain terkait dengan sikap karakter pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam itu harus holistik, komprehensif, progresif, dan responsif. Nah, pendidikan itulah yang bertugas menyentuh seluruh aspek yang ada dalam diri manusia. Terlebih di era sekarang yang serba digital dan persebaran informasi yang begitu masif, terkadang banyak nilai-nilai baik menjadi kabur dan terlihat abstrak, tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Nah, tujuan kami dalam meneliti ini yaitu sebagaimana yang dikatakan sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab kepada para orang tua. Ia mengatakan bahwa didiklah anakmu sekalian karena mereka adalah makhluk yang akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Nah, berdasarkan dari ucapan Umar bin Khattab tersebut, maka kami ingin bahwa zaman atau era milenial dengan ciri-ciri dan tantangannya ini sudah harus diberitahukan atau harus diketahui kepada para pendidik dan peserta didik, dan sekaligus memberitahukan tentang wawasan, ilmu, dan keterampilan atau keahlian yang harus pendidik dan peserta didik miliki agar mereka itu dapat merubah tantangan-tantangan yang dihadapinya menjadi suatu peluang yang mampu mereka manfaatkan, yang mampu mereka gunakan dengan tepat sehingga tantangan-tantangan tersebut menjadi peluang. Nah, berdasarkan dengan berkembangnya zaman dan tantangannya harus dihadapi, maka kami itu melakukan penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini kami melakukan dengan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif. Nah, penelitian yang kami lakukan ini menggunakan dua jenis sumber data. Yang pertama yaitu sumber primer dan yang kedua sekunder. Nah, untuk sumber primer atau sumber utama yang diperoleh yaitu sumber data asli pokok dalam penelitian, yaitu hasil kuesioner terhadap para mahasiswa pendidikan agama Islam dan guru pendidikan Islam yang menjadi sumber data utama kami. Sedangkan data sekundernya yaitu kami mengolah data yang bersumber dari artikel, jurnal, website, dan blog
di internet, serta buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Nah, objek dari penelitian ini adalah para mahasiswa pendidikan agama Islam yang merupakan calon guru PAI yang sangat concern terhadap pembelajaran PAI, dan guru PAI itu sendiri yang merupakan pelaku atau orang yang dapat melihat secara langsung perubahan yang terjadi di lapangan mengenai tantangan apa yang dihadapi ketika mengajar atau ketika peserta didik belajar PAI. Nah, kemudian untuk tahapan penelitian yang kami lakukan, yaitu kami melakukannya yang pertama yaitu dengan menentukan dulu permasalahannya, kemudian menyusun hipotesis, kemudian menentukan tujuan penelitian, kemudian menentukan tipe survei yang sesuai, kemudian menentukan desain sampel, membuat pertanyaan, dan memilih alat tes apa yang akan digunakan, kemudian menentukan bentuk pengumpulan data sesuai definisi konseptual alat penelitian, kemudian memproses data, melakukan analisis data, dan menginterpretasi atau menafsirkan data yang diperoleh, dan yang terakhir yaitu membuat laporan. Nah, dari penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwa di era milenial ini pendidikan Islam dihadapkan dengan berbagai tantangan yang kompleks, di mana ini menyangkut sikap perbuatan yang kurang baik. Nah, ada empat tantangan dalam memahami pendidikan Islam menurut perspektif generasi di era milenial yang kami simpulkan dari hasil survei yang kami lakukan. Nah, yang pertama yaitu tantangan yaitu dari pengaruh digitalisasi pada generasi di era milenial. Kemudian yang kedua ada pengaruh lingkungan pada generasi di era milenial. Yang ketiga yaitu peserta didik lebih memprioritaskan pendidikan umum, dan yang terakhir yaitu peserta didik terpapar pemahaman yang bertentangan dengan Islam. Nah, dari empat tantangan tersebut kami uraikan dalam artikel tersebut dan kami juga memberikan solusinya. Nah, itulah merupakan hasil dari penelitian yang kami lakukan. Nah, bisa disimpulkan bahwa penelitian yang kami lakukan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, di mana penelitian kami ini memang lebih spesifik, dan tantangan yang muncul atau tantangan yang kami bahas di materi ini yaitu hasil dari survei yang kami lakukan terhadap orang-orang yang memang memiliki concern terhadap pembelajaran PAI ini. Nah, itulah merupakan pemaparan dari artikel yang telah kelompok kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin dalam penyampaian atau dalam pembuatan artikel. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Faza Fatur Robani undur diri. Mohon maaf apabila kesalahan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.